Periode kontemporer. Pada fase modern atau kontemporer ini dapat dikatakan sebagai periode keemasan dalam metode pemahaman hadis. Hal ini tentu tidak berlebihan dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkap makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya yang memang memfokuskan dalam metode, perangkat, pendekatan dalam pemahaman hadis. Kerangka pemikiran modern atau kontemporer yang tercipta dari keinginan memahami sebuah teks dengan mengaktualisasi makna itu sendiri, memberikan otoritas kepada interpreter atau penafsir atau pemaham mengkaji makna lebih dalam, bukan hanya sekedar melalui pendekatan kebahasaan, akan tapi jauh lebih luas dengan ikut menarik pendekatan-pendekatan semisal bahasa, historis, sosiologi, sosiohistoris, antropologi, dan psikologi. Banyak pemahaman yang diberikan oleh beberapa ulama, salah satunya oleh Ibnu Ashur 1296 Hijriah sampai dengan 1393 Hijriah atau 1879 Masehi sampai 1973 Masehi. Dalam pemahamannya, dia juga merujuk model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyabdakan hadis agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak. Semisal Al-Qarafi, Syah Wali Allah Al-Dahlawi, dan Mahmud Saltud. Dia pula mengkritik sebagian fuqaha yang hanya mengandalkan analisis bahasa dan mengesampingkan konteks serta motif pensyariatan. Dengan berpedoman kepada rumusan yang telah ada, Ibnu Ashur mengembangkannya menjadi 12 kategori dalam menentukan motif Nabi. Kategori-kategori tersebut yakni Al-Tasri, pembentukan syariat agama; Al-Fatwa, pemikiran atau opini agama; Al-Qada, putusan hukum; Al-Imaro, keputusan politik; Al-Hadyu, petunjuk; Al-Sul, kontrak damai; Isyara ala mustasyir, pertimbangan; Al-Nasihah, saran; Ta'mil al-Nufus, penguatan mental; Taklim haqa'iq; Al-Aliyah, pengajaran nilai-nilai luhur; Al-Ta'dib, pendidikan pekerti; Al-Tajarrud; Al-Irsad, pernyataan tanpa motif tertentu. Cara sederhana dapat kita kelompokkan kepada 3 kelompok: keagamaan, tasri, dan fatwa; sosiologis, imaro, kodok, hadyu, sul; dan masalah etis, musalahan, isyaro, nasihah, takmil, taklim, takdib, tajarrud. Pemahaman seperti ini di fase modern agaknya hanya mengembangkan sedikit dari apa yang telah dirumuskan ulama pada masa klasik, yang jika ditelusuri upaya pemahaman dan penafsiran dengan mengonfirmasi keadaan awal dan makna awal yang berorientasi retrospektif berlawanan dengan pemahaman berorientasi retrospektif, yakni pemahaman berorientasi prospektif. Perkembangan metode pemahaman hadis juga dihadirkan oleh beberapa ulama hadis di Indonesia. Hal ini dapat diidentifikasikan melalui karyanya yang memberikan sejumlah tawaran metodologis. Di antaranya yakni ada sosok M. Suhudi Ismail dan Ali Mustafa Yakub yang menghasilkan karyanya dalam bahasa Indonesia serta memberikan beberapa contoh tentang metode yang sedang digunakannya. Muhammad Suhudi Ismail menjelaskan posisinya dalam kajian metode pemahaman hadis dengan menempati pos sebagai pengkaji posisi Nabi. Dan pernyataan ini cara tidak langsung ditegaskan dalam karyanya. Metode yang ditawarkannya pun rasanya telah banyak dijelaskan oleh sejumlah ulama sebelumnya, baik pada fase klasik maupun fase modern, yakni Syihab al-Din al-Qarafi, Mahmud Saltud, dan Al-Dihlawi. Dalam kajian matan hadis, metode yang ia tawarkan dengan menganalisa hadis dalam beberapa bentuk. Yang pertama, mengungkap matan dan cakupan petunjuknya, berkaitan pula dengan meneliti cara bahasa dan logika bahasa yang digunakannya, termasuk ungkapan analogi, simbolik, bahasa percakapan, bahasa tamsil. Yang kedua, mengungkap matan dengan menghubungkan fungsi Nabi dalam hadis tersebut. Yang ketiga, meneliti asbab al-wurud yang berkaitan dengan hadis, baik yang punya sebab secara khusus ataupun tidak, serta yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi. Yang keempat, menyelesaikan hadis yang nampaknya saling bertentangan. Kerangka metode lainnya juga ditawarkan oleh Ali Mustafa Yakub,
dengan merumuskan kajian tentang penelitian matan dan pemahaman hadis dengan melihat berbagai aspeknya. Dan jika dianalisis lebih jauh tentang dua tokoh di atas, metode yang coba dipaparkan pada masing-masing karyanya memang bukan sebuah tawaran metode yang baru. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukannya memang tidak jauh berbeda dengan rumusan metode yang ditawarkan pada fase klasik hingga modern. Perbedaannya hanya terletak pada besarnya pendekatan-pendekatan yang bersifat sosiologis ikut mempengaruhi dalam pemahaman yang dibentuk. Perkembangan pemahaman yang memasuki era milenial tentu memerlukan pendekatan yang lebih mendalam terkait pemahaman apa yang akan ditimbulkan dari sebuah teks, mengingat sosiokultural pada masa modern atau kontemporer sangat jauh berbeda dengan keadaan pada saat sunnah itu diamalkan atau ketika hadis itu dibukukan.